Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi lah ya tentang asam lambung GERD anxiety yang pernah saya alami, yang pernah saya pokoknya sampai sekarang pun ya. Sampai sekarang pun pasti saya akan share semuanya ya tentang asam lambung GERD anxiety yang pernah melanda saya saat saya parah, saat saya sampai sekarang sampai membaik ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas saat anxiety saya tinggi itu bagaimana rasanya dan bagaimana saya cara meredakannya itu bagaimana ya, solusinya itu bagaimana gitu ya. Jadi sebelum saya lanjut di video kali ini, buat teman-teman mungkin yang baru nonton video channel Aslamku ini, silahkan subscribe di bawah ya, tulisan subscribe warna merah tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, tinggal klik gitu aja ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe ya. Jadi langsung saja, saat anxiety saya tinggi yang saya rasakan itu banyak sekali ya, banyak sekali sampai saya itu nggak bisa mengendalikan ya. Ada takut mati, takut keluar rumah, takut ke kamar mandi, takut keramaian. Pokoknya ketakutan ini saya komplit ya, gak bisa kemana-mana saya. Soalnya takut semua. Ada siaran orang meninggal takut, ke kamar mandi takut, ditinggal sendirian di rumah takut. Pokoknya takut semua. Itu yang takut aja ya. Yang takut saya komplit ya. Terus selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, ini saya dulu, wah saya kayak trauma gitu ya. Kalau keinget dulu itu waktu saya parah-parahnya anxiety, masih tinggi banget, dikit-dikit cemas, dikit-dikit panik, pengennya ke rumah sakit terus ya. Jadi memang rasanya begitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang merasakan anxiety yang tinggi tersebut yang tadi saya katakan, itu kalian kalau sering panik, sering cemas, pasti ke UGD atau ke dokter segera ya. Ayo cepet-cepet ya gitu ya. Padahal itu nggak apa-apa ya. Saya dulu gitu, bolak-balik sampai capek, dan akhirnya saya menyerah dan udah nggak mau kemana-mana, ke dokter nggak mau, pokoknya nggak mau saya pergi-pergi lagi. Pokoknya saya di rumah, saya fokus, saya pelajari ya tentang asam lambung GERD anxiety ini bagaimana, dan caranya itu bagaimana ya. Dan tentunya saya kok bisa mas sekarang bagaimana, apakah masih begitu, apakah masih sedikit, apakah tidak, apakah gimana. Sekarang saya anxiety alhamdulillah sudah tidak ya, sudah tidak. Jadi mungkin buat teman-teman yang mengira saya itu masih parah, masih banyak sensasi, itu ya memang seiring saya waktu pertama buat video channel Aslamku ini memang masih ada, cuma nggak separah dulu ya, masih ada, dan semakin kesini semakin hilang dikit-dikit ya. Itu semua karena dilatih ya, karena mau berusaha, karena semangat, karena kemauan kita untuk sembuh ya, pengen sembuh, tekad dan niat yang kuat ya, pastinya begitu. Dan memahami caranya bagaimana mas kok bisa sembuh seperti sekarang anxiety-nya ya. Anxiety-nya yang pertama, kalian mencobalah berpikir wajar, berpikir wajar, berpikir tidak ada apa-apa, berpikirlah normal. Kalau misal ada apa-apa di pikiran kalian, oh kok ada ini, padahal di pemikiran yang normal itu tidak ada itu seperti itu. Misal kok nanti ada gini gimana ini, misal nanti ada apa, hujan, terus ada petir, kalau petirnya mengenai rumah saya bagaimana, nanti kalau kejatuhan, pokoknya mikirnya yang aneh-aneh pasti ya. Itu saya dulu itu nggak cuma hujan, banyak sekali, itu cuma contoh saja ya. Jadi begitu mikirnya itu yang jelek-jelek terus ya. Jadi memang harus dilatih, memang harus diolah pikirannya. Dengan mengolah pikiran dan tentunya 3P ini, 3P pola hidup sehat, pola hidup, pola makan, pola pikir, ini kalian
pelajari terus pokoknya. Kalian pelajari, kalian terapkan. Mungkin yang sudah membaik dengan menerapkan 3P dengan baik ini ya, pasti kalian merasakan ya perbedaannya waktu belum tahu 3P dan setelah tahu dan paham tentang 3P ya. Karena 3P ini sangat berperan penting, nomor satu ya, nomor satu ini 3P ini. Terus anxiety tinggi itu apakah bisa dilawan? Anxiety tinggi itu susah ya, buat dilawan itu susah. Saat saya dulu kena anxiety tinggi itu saya lawan itu susah, saya nggak bisa ya. Terus terang saya nggak bisa, saya bisanya dikit-dikit saya lawan. Nanti balik lagi ke rumah, misal mau keluar, kita berani-beranikan ya, kita berani-beranikan itu susah karena itu dari mental kita yang sedang terganggu ya, karena lambung kita belum normal gitu ya. Saat lambung kita belum normal, karena lambung itu kan berhubungan dengan otak ya, berhubungan dengan otak. Kalau lambung sakit pasti otak ikut sakit, dan begitu sebaliknya ya. Kalau pemikirannya tidak normal atau sedang bermasalah, pasti lambungnya ikut bermasalah gitu ya, karena mereka saling berhubungan, saling berbicara gitu ya, saling ngobrol gitu ya intinya. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan di video kali ini, dan semoga saja kalian paham. Yang masih tinggi itu cobalah begitu itu yang saya katakan tadi ya, mencoba tenang, mencoba berpikir normal, mencoba berpikir wajar, buang semua pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran, dan pastikan kalian harus tanamkan saya itu nggak apa-apa, saya pasti sembuh gitu ya, pasti bisa. Seperti saya dulu, memang saya nggak bisa, saya dulu nggak bisa memang ya, susah banget ya. Saya tanya ke orang sini orang sana, itu kok katanya mudah, itu cuma pikiran aja ya. Saya susah banget untuk mengendalikan pikiran ya. Jadi saya waktu dulu nggak bisa buat mengendalikan pikiran itu, wah susah banget. Pokoknya anxiety itu menurut saya waktu itu menurut saya itu nggak bisa dilawan. Soalnya saya waktu masih parah-parahnya tidur juga sering kebangun tengah malam, itu karena pikiran saya yang terlalu over, terlalu takut atau terlalu mikirin ini itu atau gimana, saya juga bingung ya waktu itu ya. Dan saya coba berpikir normal, udah saya beranikan nggak apa-apa, akhirnya nggak apa-apa ya, begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, singkat saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.